Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ernawati, CGP Angkatan 8 Kabupaten Subang dari SMA Negeri 1 Pusaka Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan pemantik yang ada di LMS. Ada sebuah kutipan dari Bob Talbot, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini? Sepakat, memang sejatinya pendidikan bukanlah melulu tentang pengetahuan, ada banyak hal yang perlu dilatih, dikembangkan, dan menjadikan karakter. Seperti halnya pengetahuan, adab dan kemanusiaan jangan pernah diabaikan. Menjadi manusia yang baik, berguna bagi diri sendiri, dan sesama adalah hal yang sangat penting. Pelajaran sesungguhnya adalah menjadi manusia yang beretika, dan bermanfaat buat sesama, termasuk juga untuk bangsa dan negara. Selanjutnya ada pemantik yang kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan memang akan sangat berdampak pada lingkungan. Dalam program Guru Penggerak, ini sangat baik memberikan referensi tentang 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah yang bisa dilakukan sebelum mengambil sebuah keputusan. Karena dengan proses yang mendalam dan bukan subjektivitas, maka besar kemungkinan tujuan baik dari keputusan yang diambil akan tercapai dan meminimalisir resiko buruk dari keputusan yang diambil. Selanjutnya ada pemantik yang ketiga, bagaimana saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan saya. Nah, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi secara aktif pada proses pembelajaran dengan murid. Saat menemui ada hal yang perlu dijembatani atau ditengahi dari permasalahan murid, saya bisa menerapkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Selain itu, akan menjadikan kita pribadi yang bijaksana yang menjadi teladan bagi murid. Maka, kita pun tidak akan terlalu diliputi rasa bersalah karena memikirkan dampak setelah mengambil keputusan. Keputusan yang bijaksana akan mendatangkan ketenangan bagi murid dan diri kita sendiri. Murid akan merasa keputusan yang diambil merupakan sebuah keadilan, bukan sesuatu keputusan yang semena-mena. Selanjutnya kegiatan pemantik yang keempat, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis, menurut George Wilhelm Friedrich Hegel. Kutipan pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis, ini sangat menginspirasi saya. Saya sadar memang mestinya begitulah perannya pendidikan. Ada banyak seni yang kita perankan dalam membersamai murid. Murid juga semestinya menikmati prosesnya menjadi baik selama menjalani pendidikan. Pendidikan bukan cuma mencetak generasi yang tangkas dalam ilmu pengetahuan, tapi mencetak generasi yang beretika dan bermoral baik. Kita akan menjumpai banyak dilema pengambilan keputusan di sekolah. Maka ilmu yang diperoleh selama pendidikan guru penggerak sebaiknya diterapkan dan menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri pendidik sehingga keharmonisan antara guru dan murid tercipta. Guru mencintai dan menyadari fitrah murid yang berproses sehingga akan ikhlas membersamai dan menjadi teladan baik bagi murid. Pada akhirnya, pendidikan akan melahirkan manusia-manusia yang berperilaku etis. Setelah menjawab 4 pertanyaan pemantik sebelumnya, sekarang saya akan membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi modul 3.1. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin.
Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, khususnya dalam pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa seorang guru harus memberikan tauladan yang baik dan bijaksana sebagai contoh bagi murid, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Kemudian senantiasa menyemangati dan mendorong murid untuk menjadi pribadi yang bahagia dan berkarakter baik sesuai filosofi Ing Madyo Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Sebagai seorang guru, dalam mendampingi murid mencapai kebahagiaan dan menggali potensi mereka, kita harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan berlandaskan kepada 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 tahap pengambilan keputusan agar mereka meraih mimpinya sesuai kodrat dan bakatnya. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan sangat berpengaruh kepada bagaimana kita mengambil keputusan. Sehingga setiap kita hendaknya punya hati yang baik, wawasan yang terbuka, dan kepedulian kepada orang lain. Setiap pemimpin wajib memiliki jiwa integritas, jujur, dan bertanggung jawab, karena hal ini akan sangat berdampak pada bagaimana seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan. Karakter yang dimiliki pemimpin akan menentukan masa depan instansi yang dipimpinnya. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Materi pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan kegiatan coaching. Dalam coaching, berusaha ditemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan hasil identifikasi yang mendalam dan menyeluruh, tidak tergesa-gesa, dan solusi dicari berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yang bijaksana. Maka sebaiknya seorang pemimpin menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang bisa digali melalui coaching. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan senantiasa menjaga dan mengontrol emosinya, serta bijaksana dalam bersikap. Hal ini jelas akan sangat menunjang kepada kebaikan dalam pengambilan keputusan. Karena dalam memutuskan suatu hal tidak bisa sembarangan dan harus disertai dengan kelapangan hati, pikiran terbuka, integritas, dan tanggung jawab. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Benar sekali. Nilai yang dianut oleh seorang pendidik akan menjadi pegangan atau barometer bagaimana dia mengambil keputusan. Seperti saat pendidik dihadapkan pada kasus antara rasa keadilan dan rasa kasihan, keputusan yang diambil itu bisa jadi diambil sesuai bagaimana dirinya memposisikan diri atau menimbang sesuai pandangannya mana yang prioritas. Yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Karena andai kata pun ada permasalahan di lingkungan tersebut sebesar apapun itu, jika keputusan yang diambil tepat, pastilah akan menimbulkan suasana kondusif, menerima, nyaman, dan menjadikan lingkungan tetap aman.
Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan yang dihadapi pada kasus dilema etika yang ada di lingkungan saya antara lain adalah masih dominan merasa tidak enak pada seseorang, sehingga sering sekali keputusan yang diambil tidak menjadi solusi terbaik. Perlu adanya perubahan paradigma, penguatan prinsip, dan menguji keadaan melalui 9 langkah tahapan menuju pengambilan keputusan, sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil harus berpihak pada kebaikan untuk murid. Dalam pembelajaran, salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan PSE, pembelajaran sosial dan emosional, agar baik guru maupun murid memiliki kematangan emosi yang stabil dan bijaksana, saling menghargai satu sama lain, dan bersikap kooperatif atas keputusan bersama, sehingga akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan untuk proses pengembangan potensi murid yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kesembilan, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Ini sangat tepat. Ada banyak kasus ditemui selama membersamai murid di kelas terkait kasus-kasus dilema etika. Jika kita salah ambil keputusan, apalagi terkait masa depan anak, maka betul keputusan kita ini akan menentukan langkah murid ke depannya. Kita selaku pemimpin pembelajaran harus hati-hati dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan harus diterapkan agar keputusan yang diambil memiliki resiko yang merugikan sangat kecil atau bahkan memberikan jalan yang terbaik atas masalah yang ditemui. Pertanyaan yang ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan modul ini, modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan modul-modul sebelumnya jelas sangat erat. Pada saat kita menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, maka sejatinya kita sudah melakukan kebijakan yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1. Pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang diambil juga ini merupakan peran dan nilai yang harus kita miliki dan jalankan sebagai seorang guru penggerak, di mana ini sesuai dengan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini akan melahirkan generasi yang bijaksana dan terselamatkan masa depannya sesuai dengan visi guru penggerak dalam modul 1.3. Kemudian dalam sebuah instansi yang pemimpinnya bijaksana, ataupun pendidik-pendidiknya bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, sesungguhnya mereka telah menciptakan budaya positif di sekolah yang selaras dengan modul 1.4, yaitu budaya positif. Untuk bisa mengambil keputusan yang bijaksana, maka seorang pemimpin harus mampu menguasai sosial dan emosionalnya dan menerapkan coaching dalam menggali solusi dan analisis masalah yang dihadapi saat menerapkan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional serta modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik.
Pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan oleh pemimpin pembelajaran ini akan mampu memerdekakan murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang sesuai dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Oke, selanjutnya saya akan coba menguraikan pemahaman saya tentang konsep modul 3.1. Yang pertama, apakah bedanya bujukan moral dengan dilema etika? Sepemahaman saya, kalau bujukan moral itu ketika ada permasalahan yang harus kita putuskan, tetapi sebenarnya keputusan itu berada di antara dua pilihan benar atau salah. Jadi ini udah jelas-jelas masalahnya tuh ada mengandung unsur benar atau salah gitu. Jadi kita putuskan yang benar dong yang kita ambil. Kemudian yang kedua ada dilema etika. Ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang kita harus mengambil di antara dua pilihan, tapi dua-duanya ini sebenarnya benar semua. Kita bingung, kita mengalami dilema gitu kan. Apa yang harus kita ambil? Maka kita bisa menggunakan 4 paradigma dalam situasi dilematis seperti itu. Yang pertama ada paradigma individu lawan kelompok. Individu di sini tidak selalu tentang satu orang ya, bisa jadi kelompok yang kecil lawan kelompok yang besar. Kemudian ada paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ada kalanya kita menghadapi posisi permasalahan dilema, yaitu antara sesuai peraturan sajakah atau ini kasihan kepedulian kita. Kemudian ada kebenaran lawan kesetiaan. Apakah saya harus berkata jujur ataukah tetap saya berpegang teguh setia untuk tidak mengatakannya? Kemudian ada yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, ini juga terkait mungkin progres ke depannya. Seperti apa? Kemudian kita juga harus melihat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Jadi kita bisa berdasarkan kepada 3 prinsip ini. Yang pertama, prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Ketika kita mengambil keputusan, basis kita apa? Kita berdasarkan apa? Apakah rasa peduli? Apakah kita berpikir berbasis peraturan? Apakah kita menyesuaikan dengan peraturan yang ada? Ataukah yang ketiga, prinsip berpikir berbasis hasil akhir? Hasil akhir ini bisa jadi dari kebermanfaatannya untuk kelompok kecil kah atau kelompok yang besar, atau jangka pendek atau jangka panjang. Di dalam modul ini kita juga diperkenalkan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi langkah-langkah yang bisa kita ambil sebelum memutuskan sesuatu gitu. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Jadi kita kenali dulu nilai-nilai apa nih yang saling bertentangannya. Apakah rasa keadilan dengan rasa kasihan, ataukah kebenaran dengan kesetiaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang terkait dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Lalu yang keempat, kita melakukan pengujian benar atau salah melalui uji legal. Apakah dalam permasalahan itu mengandung unsur pelanggaran peraturan atau hukum? Kalau dia melanggar berarti masuk ke kategori ini udah salah nih gitu kan ya. Kemudian ada uji regulasi atau standar proses, atau apakah ada pelanggaran etika gitu yang dilakukan dalam permasalahan ini. Kemudian ada uji intuisi dan ada uji panutan juga yang bisa dilakukan dalam pengujian benar atau salah. Lalu selanjutnya yang kelima ada pengujian paradigma benar dan benar. Kalau misalkan ternyata uji legal lolos nih, jadi tidak ada pelanggaran hukum, berarti kasusnya bisa jadi ini antara benar dan benar. Pengujian paradigma benar dan benar. Lalu yang keenam, lakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi itu bisa yang tadi dari 3 prinsip yang awal. Ada prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Jadi mau apa yang akan kita terapkan? Atau prinsip berpikir berbasis peraturan ataukah prinsip berpikir berbasis hasil akhir?
Kalau memungkinkan, ambil ketiganya, tetapi jika tidak memungkinkan, boleh pilih salah satu atau dua prinsip saja juga nggak apa-apa. Kemudian langkah yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Jadi di antara dua kebingungan yang akan kita ambil ini, ada nggak opsi lain yang lebih bijak lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Lalu yang kedelapan, buatlah keputusan. Keputusan yang terbaik dari hasil mendalam langkah-langkah prosedur yang kita lakukan. Lalu yang kesembilan, lihat lagi keputusan itu, lalu refleksikan sehingga nanti keputusan yang diambil itu benar-benar sudah efektif dan sudah mengandung kebaikan. Risiko untuk terjadi hal yang tidak diinginkan sangat kecil gitu. Lalu apakah ada hal yang tidak terduga? Ada pastinya. Terkait prosedur atau langkah dalam mengambil sebuah keputusan, ya, saya tidak tahu bahwa ada alternatif yang begitu hebat dalam program guru penggerak ini. Ada melihat paradigma dulu, kemudian kita lihat dulu prinsip mana yang mau kita ambil, dan ada 9 langkah pengujian agar keputusan yang diambil ini bermanfaat dan sedikit resikonya. Kemudian sekali waktu, peraturan bukanlah satu-satunya pegangan dalam mengambil kebijakan. Ada kemanusiaan dan rasa peduli yang mungkin sangat untuk diambil pada kasus dilema etika karena akan berdampak pada masa depan, khususnya misalkan dalam menangani masalah-masalah murid yang kita hadapi di sekolah. Pertanyaan yang ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sering saya menemui kasus dilema etika sebelumnya. Saya juga termasuk orang yang perlu analisis mendalam sebelum mengambil keputusan, meskipun tidak dituliskan prosesnya, namun dilakukan pertimbangan baik buruknya. Dari semua kasus yang pernah diatasi atau diputuskan, saya belum pernah melakukan analisis paradigma masalahnya, prinsip apa yang diambil, dan tidak juga melakukan 9 langkah tahapan sebelum mengambil keputusan. Baru setelah ikut dalam program guru penggerak ini, saya mengenal adanya paradigma pengambilan keputusan, prinsip dalam mengambil keputusan, bahkan 9 langkah yang perlu dilakukan sebelum mengambil sebuah keputusan. Semua rangkaian proses ideal ini akan lebih memaksimalkan hasil keputusan yang ditetapkan. Beda ketika saya belum mempelajari modul ini. Setelah mengambil keputusan karena sebelumnya tidak ada prosedur yang begitu panjang, sehingga saya tidak begitu yakin setelah keputusan itu diambil ada kebimbangan. Sering terjadi menemui apakah gitu yang telah saya lakukan itu sudah benar, apakah yang sudah saya putuskan itu adalah yang terbaik. Jadi setelah mengambil keputusan saya dulu sering mengalami beberapa pertanyaan seperti itu. Nah, untuk kedepannya saya akan mencoba menerapkan paradigma ini, prinsip dalam pengambilan keputusan, bahkan 9 langkah ini. Ini akan sangat meminimalisir perasaan tidak enak setelah keputusan itu diambil karena semuanya sudah diuji dan dianalisis sebelumnya. Lalu pertanyaan yang ke-13, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda, buat saya maksudnya? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari konsep ini bagi saya sangat luar biasa. Saya memiliki gambaran bagaimana mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Meskipun ada kalanya kita menemui kasus-kasus yang insidental harus segera diputuskan saat itu juga. Namun bisa jadi prosedur yang dikenalkan dalam modul ini menjadi pagar atau pegangan saat memutuskan hal tersebut. Pertanyaan yang terakhir nih, yang ke-14, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari modul ini sangat penting, bukan cuma saat saya menjadi pemimpin. Sebagai individu, saya pasti ada menemui masalah yang dilematis. Tidak akan merugi mempelajari modul ini. Justru hal ini akan menjadikan saya pribadi yang bijaksana dan arif dalam mengambil keputusan.
Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Yuzelma STM SI selaku fasilitator dan Bapak Fajra Adha Barita SPDGR selaku pengajar praktik. Mohon maaf untuk sesi kali ini, suara saya sedikit serak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.